Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman semua. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan dong semua kabar baik toh. Sementara virus corona begini. Malam ini, yang malam, yang pagi, yang siang, yang sore ada nonton ini. Beta saat ini di video ini nanti beta mau kasih tahu, beta mau orang kasih tahu sedikit. Orang biasa tanya-tanya di beta sebenarnya apa? Apakah Yesus itu betul-betul Tuhan atau apa? Dia cuma sebatas manusia. Kalau seandainya dia Tuhan, bukti katong bisa lihat di mana, di kitab suci di mana. Jadi saat ini nanti beta akan kasih tahu, akan kasih penjelasan sedikit tentang bahwa Yesus itu apakah dia benar-benar Tuhan atau dia cuma sebatas manusia. Jadi katong nanti tak perlu lihat data-data teologis, data-data ajaran gereja, tapi nanti katong lihat sedikit alasan-alasan praktis, kemudian dasar-dasar kitab suci, beberapa teks kitab suci yang bisa katong pakai untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi kalau teman-teman dong penasaran semua dong masih bertanya-tanya, jangan lewatkan video ini, nonton sampai habis. Sebelum katong lanjut di video, teman-teman jangan lupa kalau seandainya video ini bermanfaat, kalau seandainya teman-teman dong rasa bahwa beta penjelasan kurang jelas, silakan tulis di komentar di bawah. Atau mungkin seandainya kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain tentang iman Katolik, tentang tradisi Katolik, atau tentang gereja Katolik lah, tulis di komentar di bawah. Nanti beta akan jawab. Kemudian kalau mau dapat pemberitahuan video terbaru atau video-video terbaru dari beta mohon dukungan dari teman-teman tuh, klik di bawah tuh gitu ya, ada tulis subscribe tuh. Klik di situ, kemudian kasih nyala dia lonceng supaya teman-teman semua udah dapat video-video baru kalau beta upload. Kemudian kalau misalnya teman-teman semua suka dari beta video ini gitu, ada tombol jempol itu, klik saja tombol jempol itu. Kemudian supaya sebanyak orang juga tahu sedikit tentang gereja Katolik, share sebanyak mungkin, mau di Facebook, di WA, di Instagram, terserah. Nah sekarang kita akan langsung masuk. Kita lanjut di video penjelasan. Jadi begini, apakah Yesus itu 100% Allah atau 100% manusia? Ataukah dia cuma Allah atau dia cuma manusia? Ini kan orang masih bingung-bingung. Nah, nanti kita akan kasih penjelasan sedikit lah. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi begini, yang pertama, gereja Katolik mengakui bahwa Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Jadi ini bukan baru sekarang, tapi sudah dari pengakuan ini dari zaman para rasul bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Pertama, kenapa dia sungguh-sungguh manusia? Karena dia lahir sebagai orang manusia, kemudian dia lahir dari sosok seorang perempuan, dia hidup sebagai seorang manusia, dia tertawa, dia menangis, bahkan nanti sampai dia wafat. Kemudian kalau seandainya Yesus sebagai seorang manusia saja, apakah dia juga sebagai seorang Allah? Ya tentu iman Katolik mengajarkan dia 100% Allah, 100% manusia. Nah, ini penjelasan tentang kealahan dari Yesus. Jadi beta nggak tahu ajaran-ajaran gereja atau apa, ini terlalu rumit. Tapi beta mau kasih tunjuk di kitab suci. Ada teks kitab suci yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Orang kadang bilang begini, tapi dalam teks kitab suci mana Yesus menyebutkan bahwa dirinya adalah Allah? Oke, mungkin sulit untuk ditemukan, bahkan tidak ditemukan. Tetapi yang perlu diperhatikan, ada pengakuan orang lain terhadap
Yesus bahwa dia adalah Allah. Nah, contoh paling sederhana, kalau Yesus adalah Allah satu. Ketika Yesus dikandung oleh Maria, kemudian Maria pergi di Elizabeth, aku dapat dengan Elizabeth. Sampai di sana Elizabeth bilang begini, siapakah beta ini, siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Garis bawahi kata ibu Tuhanku. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus melakukan mujizat-mujizat. Buat mujizat-mujizat, banyak mujizat itu yang jauh dari pemikiran seorang manusia. Masa bisa, tapi ternyata Yesus bisa. Kemudian yang berikut, nah ini yang paling penting, Yesus bangkit dari antara orang mati. Iman yang bilang pas tahu, iman seorang pengikut Kristus, iman orang Kristen pada umumnya, iman orang Katolik akan sia-sia kalau seandainya waktu itu Yesus bangkit. Dia cuma wafat, makamkan, setelah itu dia bangkit. Jadi mungkin itu saja yang kita mau kasih tahu di teman-teman. Kalau seandainya teman-teman punya pengetahuan atau penjelasan lain berkaitan dengan kealahan Yesus, tulis di bawah, tulis di komentar supaya kita juga dapat pengetahuan baru. Jadi kita saling berbagi pengetahuan saya tahu. Atau kalau seandainya kurang jelas dengan beta punya penjelasan, nanti tanya di bawah saya, tulis di kolom komentar, supaya kalau seandainya beta yang mampu jelaskan karena pengetahuan terbatas, nanti beta akan datangkan atau beta akan kunjungi narasumber tertentu yang punya pengetahuan di situ. Misalnya para pastor, atau para pastor yang kuliah khusus tentang kitab suci, tentang kristologi, atau banyak, nanti beta akan beberapa dong. Nah, jadi semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa ya, bantu beta subscribe di bawah sana, subscribe, like, kemudian share. Selamat malam.